Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai dasar dari indeks, video kali ini kita akan melanjutkan kembali mengenai indeks. Kali ini kita akan melanjutkan materi indeks dasar yang sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana indeks bekerja pada database, khususnya database MySQL. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai indeksnya. Ini kita akan memiliki 4 topik utama. Ini nomornya salah ya. Ini harusnya 2. Ini 3, ini 4 ya. Jadi kita ada 4 topik. Yang pertama, analisa join table. Seberapa penting sih kita memiliki join pada sebuah table. Kemudian kita juga akan belajar mengenai show index. Jadi kita menampilkan indeks pada sebuah table. Kemudian kita akan belajar mencoba mengenai hapus indeks. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisa indeks tanpa menggunakan tampilan GUI seperti yang kemarin kita gunakan pada MySQL Workbench. Jadi di tutorial kali ini kita akan fokus menggunakan dviewer. Jadi dviewer ini kalau saya sih lebih menyukai dviewer ini karena dia support ke universal database. Jadi kita bisa menggunakan database MySQL, SQL Server, Oracle masih bisa menggunakan dviewer ini. Oke, kita masuk ke materi pertama. Jadi kita akan menganalisa join table. Kenapa join table itu sangat penting? Karena dengan adanya join table kita bisa memiliki data yang lebih terjaga ya, jadi lebih terintegrasi. Jadi kalau misalkan kita memiliki data dari beberapa table dengan tanpa join table, apabila data di suatu table itu terhapus, maka data yang lainnya itu tidak akan memberikan warning kepada si pengguna. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan join table, apabila ada yang menghapus data relasi dari suatu table, maka datanya itu tidak bisa dihapus, akan memberikan warning bahwa data ini dimiliki juga di table lainnya gitu. Kemudian ketika kita memiliki join table, si MySQL juga otomatis akan membuatkan indeksnya. Contoh seperti ini ya. Nah, contoh di sini adalah SimCity. Kita memiliki table SimCity. Di sini ada foreign key province ID yang bertamu dari tabel provinsi. Jadi ketika nanti data yang di tabel provinsi ini dihapus, maka ini tidak bisa dihapus ketika datanya itu ada di tabel SimCity ini. Itu disebut data terintegrasi tadi. Kemudian ketika kita membuat foreign key pada province ID ini, si MySQL itu akan otomatis membuatkan indeksnya, sehingga itu akan membuat lebih ringan ketika kita membuat join kedua table ini. Misalkan kita menjoinkan SimCity dengan provinsi ini. Jadi ketika kita menjoinkan dua table ini, maka itu akan jauh lebih ringan ketika kita menggunakan foreign key, kan di situ sudah otomatis dibuatkan indeksnya. Kita bisa contohkan ya di sini. Di sini kita menggunakan database DMS ini, kemudian kita akan coba lihat tabel SimCity ini. Kita masuk ke materi yang kedua ini ya. Kita show index from. Nah, tabelnya apa? Nah, SimCity. Kita coba tampilkan. Nah, di sini terlihat ada dua indeks. Yang pertama, indeks dari primary key-nya. Nah, ketika ini ada primary key, maka ketika kita bikin perintah primary key, otomatis si MySQL akan membuatkan indeksnya. Yang ini ya. Kemudian ketika kita membuat foreign key, ini juga akan otomatis dibuatkan indeksnya. Begitupun kalau misalkan kita membuat unique key juga sama. Jadi kalau misalkan kita coba lihat show create table SimCity SimCity. Nah, kalau kita jalankan ini di sini ada perintah membuat primary key dan membuat foreign key. Nah, ini city ID adalah primary key,
Nah, kemudian di sini juga ada foreign key. Nah, foreign key ini sama si MySQL langsung dibikinin key-nya di sini. Nah, key ini adalah indeks ya. Jadi nama indeksnya adalah ini. FK SimCity Sim Province. Nah, kalau misalkan kita lihat show indeksnya namanya ini harusnya ini nih. Nah, kalau kita lihat tuh namanya adalah itu. Itu otomatis dibikinin oleh MySQL-nya. Jadi, ketika kita mendesain sebuah table dengan baik, maka indeksnya ini sudah dibantu dibikinin oleh si MySQL-nya. Jadi, seminim mungkin teman-teman membuat table itu berelasi supaya tadi datanya terjaga, kemudian indeksnya juga sudah otomatis dibikinin seperti itu ya. Oke, itu baru terkait dengan primary key dan foreign key. Nanti tipe-tipenya kita pelajari di video selanjutnya ya, terkait dengan cluster index, non clustered index dan sebagainya itu. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Ini masih mengenai primary key dan foreign key. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghapus indeks? Sebelum kita menghapus, kita coba bikinin dulu deh. Kita memiliki SimCity ini ya. Nah, coba kita akan menambahkan indeks pada city name. Caranya sudah teman-teman lihat di video sebelumnya. Ini hanya mengingatkan saja. Create index, kemudian nama indeksnya, city name, nama tabelnya SimCity, IDX. Nah, on pada tabel apa? Pada tabel SimCity, kolomnya adalah city name. Nah, seperti ini ya. Ini kita jalankan. Kalau kita show lagi, nah di sini ada 3 indeks sekarang. Nah, ini nih ya. Tipenya adalah B3 ini. Nah, kita coba akan hapus indeks ini. Misalkan kita sudah membuat indeks, tapi ternyata indeks ini tidak digunakan. Nah, kita mau hapus aja. Nah, kita coba drop ya. Drop indeks. Nama indeksnya apa yang akan kita drop? Yang ini ya. Kita copy ke sini. Nah, pada tabel apa? On tabel SimCity. Nah, seperti ini. Nama indeksnya, kemudian nama tabelnya. Perintah dasarnya seperti ini, drop index. Kemudian nama indeksnya apa? Kemudian on tabel apa, gitu ya. Tinggal kita jalankan. Ini sudah berhasil kita drop. Kalau kita show lagi indeksnya, maka sudah tidak ada yang tadi ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menganalisa sebuah query? Kalau kemarin kan kita menggunakan punyanya MySQL Workbench, kita bisa melihat tuh kan tampilannya bisa berwarna, kemudian angkanya bisa kita temukan. Tetapi kan tidak semua project langsung kita memiliki IDE seperti itu. Misal kalanya teman-teman menggunakan MySQL ataupun teman-teman kadang-kala menggunakan MariaDB. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah explain ini ya. Kita akan coba untuk membuat sebuah query. Kita akan coba join ya. Kita akan cek berapa cost yang dibutuhkan untuk query itu. Kita akan coba select from SimCity. Nah, kita coba inner join kan Sim Province. Nah, yang ini ya. Salah nih. Province. Nah, yang ini. Ini C, kita aliaskan C. On S dot province ID sama dengan C dot province ID. Nah, seperti ini. Where. Nah, kita akan coba S dot province name sama dengan Aceh. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita jalankan, tuh. Kita sudah memiliki hasil 23 row. Nih ya. Nah, teman-teman kalau ingin merapihkan query ini di Weaver, teman-teman tinggal tekan Ctrl Shift F tuh. Ctrl Shift F dia maka akan langsung merapihkan query. Ctrl Shift F. Nah, jadi seperti ini langsung rapih ya. Kita jalankan. Nah,
Kita ingin tahu nih query ini seberapa besar cost-nya. Kita bisa menggunakan explain ya. Nah, kita explain, kemudian kita jalankan. Nah, kita bisa melihat nih, ternyata. Nah, ini kalau misalkan explain seperti ini, cuma kelihatan using where. Ini ada agak kurang ini ya. Tidak terlihat berapa cost-nya. Tetapi teman-teman bisa melihat bahwa ini ada di sini scan-nya full ya. Jadi where-nya ini, yang ini scan-nya full. Belum ada indeksnya, artinya pada province name ini. Nih. Nah, lebih jelasnya teman-teman tambahkan di sini yang ini ya. Explain format. Ini sebaiknya huruf besar semua ya biar enak. Format sama dengan tree. Nah, teman-teman tambahkan seperti ini, kemudian teman-teman jalankan lagi. Nah, ini sudah ada format tree-nya. Teman-teman tinggal copy dari sini, kemudian paste di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Cost-nya adalah segini ya. 3,75. Tuh. 3,75 untuk filter. Kemudian untuk loop-nya ini sampai 29,9 cost-nya ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan JSON di sini format JSON. Nah, ini juga bisa. Besar semua enak. JSON ya. Ini teman-teman tinggal blok, kemudian teman-teman jalankan. Maka teman-teman akan mendapatkan tipe JSON. Kalau teman-teman nggak mau copy, tinggal disorot aja pada bagian ini. Tuh. Di sini kelihatan query cost-nya 29,9. Nah. Tuh. Kemudian ada lagi untuk read cost-nya 3,4. Nah, dari sini kelihatan bahwa ini perlu kita indeks nih. Nih, cost-nya cukup besar. Kalau ini lebih kecil ya. Index lookup using. Nah, ini kalau ini sudah ada nih. Sudah ada key-nya yang ini. Tapi memang dengan GUI seperti MySQL Workbench kemarin lebih mudah lagi untuk menganalisanya ya. Tapi ini solusi alternatif buat teman-teman yang memang tidak memiliki MySQL Workbench seperti yang kemarin ya. Ini kita share aja yang model seperti ini. Ini terlihat bahwa province name ini perlu kita indeks. Nah, sekarang kita coba tambahkan indeks pada province name ya. Create index. Nah, indeksnya apa? Province name. Nah, ini pada tabel sim province idx on. Nah, ini kita ambil ini pada sim pada tabel province. Nah, yang mau kita indeks adalah ini province name titik koma, kemudian teman-teman tinggal jalankan. Nah, sudah ke create indeksnya. Nah, sekarang teman-teman ini saya format tree saja ya. Nah, ini saya blok, kemudian saya jalankan lagi. Nah, ini adalah cost-nya nih. Nah, kita langsung copy aja ke atas ya. Kita langsung bandingkan. Ini saya ke bawahin dulu biar teman-teman kelihatan semua ya. Nah, ini kita bisa bandingkan ya. Ini 29 cost-nya, yang ini 7,8. Tuh, ini juga lebih kecil. 0,35 yang sebelumnya ini cost-nya sampai tuh. Province name ini sebelumnya ini sampai 3,75. Sekarang menjadi 0,35. Nah, kalau ini menggunakan Forensky 7,47 ini cost-nya naik sedikit ya, tetapi memang ini lebih cepat secara keseluruhan yang ini ya. Tuh jumlah row-nya juga yang di scan cuman segini, cuma 15. Nah, itu kira-kira di tutorial kali ini. Jadi di tutorial kali ini teman-teman sudah mengetahui lanjutan dari video sebelumnya. Yang buat teman-teman yang memang baru masuk di video kali ini, disarankan teman-teman harus sudah mempelajari mengenai data definition language dan data manipulation language. Nanti linknya playlistnya saya taruh di deskripsi ya, teman-teman bisa ambil dari situ. Kemudian pelajari dulu baru masuk ke materi
yang ini. Jadi kesimpulannya di tutorial kali ini, teman-teman sudah mengerti mengenai pentingnya join pada sebuah table. Kemudian teman-teman juga sudah mengerti bagaimana cara menampilkan indeks, cara menghapus indeks, kemudian menganalisa sebuah query menggunakan explain format tree, dan format JSON. Kemudian dari explain ini teman-teman bisa menyimpulkan mana yang harus diindeks, dan teman-teman bisa membandingkan hasil dari kedua query yang sudah dibuat tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan membuat teman-teman menjadi semakin tercerahkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika ada kekeliruan silahkan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.